Hari ini kita akan bercerita yaitu tentang bagaimana kita menceritakan akan cinta kasih Allah. Mari kita akan melandasi diri yaitu dengan satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu ayat lagi kita akan baca dari Yoel pasal yang kedua. Ayat 28 dan ayat yang ke-29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap anak Tuhan itu adalah memberitakan Injil. Injil itu adalah jawaban bagi setiap persoalan manusia. Dan yang paling utama, Injil itu adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan, yaitu menuju kepada keselamatan. Nah, di dalam memberitakan Injil, kita tuh tidak harus menjadi pengkhotbah dulu, enggak. Akan tetapi kita harus menjadi seseorang yang berani, yaitu untuk menceritakan tentang Yesus, tentang firman-Nya kepada banyak orang. Dan kita harus berani menceritakannya. Kenapa harus berani? Karena apa? Karena kita sudah diperlengkapi, yaitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap anak Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai anak Tuhan. Tetapi ada maksud. Ada maksudnya Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Yaitu apa? Supaya kita ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita bisa menjadi saksi Tuhan. Pujian dari Komisi Pria tadi. Kita dipanggil. Kita dipanggil untuk apa? Kita juga dipanggil yaitu untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi pekerja Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Nah, bukankah janji Tuhan ini sudah digenapi? Bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Yaitu bagi gerejanya. Seperti dikatakan dalam Yoel 2, 28, 29 tadi. Jadi saudara, kalau begitu sebenarnya penginjilan. Menceritakan kabar Injil itu adalah menjadi tugas siapa? Jadi tugasnya siapa? Tugasnya penginjil, pendeta, tugas kita semua. Tugas kita semua orang Kristen. Tetapi kenyataannya seringkali yang terjadi tidak demikian. Banyak orang Kristen tidak sadar. Atau malah pura-pura tidak tahu. Bahkan tidak mau tahu. Bahwa penginjilan adalah tanggung jawab kita. Saudara, harus kita akui bahwa hari-hari ini makin banyak orang pintar, betul? Namun sulit untuk mencari orang benar yang dapat dipercaya. Bahkan di pengadilan saja untuk mencari saksi-saksi yang benar, sulit banget. Orang bisa bersumpah di pengadilan, tapi tetap licik, tetap curang, dan tetap penuh dengan kebohongan. Mengapa? Karena dunia ini memang penuh
yaitu dengan orang-orang licik yang menghalalkan segala cara demi sebuah keinginan dan kepentingan pribadi. Dunia ini loh penuh dengan orang-orang yang merasa berbohong itu normal-normal wae. Apalagi kalau dalam keadaan terjepit. Saudara, saya mau tekankan, padahal berbohong itu adalah kesalahan. Berbohong itu adalah kejahatan. Dan ingat, anak sekolah minggu aja tahu. Berbohong itu adalah dosa. Dosa. Dan jangan anggap remeh. Yaitu tentang kata dosa ini. Dunia ini juga penuh dengan orang-orang curang. Yang mencari keuntungan diri sendiri. Wes gak peduli dengan kerugian orang lain. Tetapi saya berani percaya. Orang-orang yang tetap melekat pada Tuhan. Orang yang tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Akan tetap dapat bertahan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, miliki kerinduan yang kuat. Untuk kita bisa dipakai menjadi saksi Tuhan. Yaitu gak usah jauh-jauh. Melalui dalam hati kita dulu. Melalui pikiran kita. Dan juga melalui perbuatan kita. Karena itu saya mau katakan apa sih sebetulnya kualifikasi seorang saksi. Untuk menjadi seorang saksi itu harus bagaimana. Saya gak akan banyak-banyak. Saya hanya akan mengupas 2 saja. Yaitu yang pertama, seorang saksi itu harus mengalami secara pribadi dulu. Saudara, kalau di pengadilan ada 3 syarat wajib. Yaitu untuk seseorang dapat diakui sebagai saksi. Yaitu ia harus melihat sendiri peristiwa itu. Ia harus mendengar sendiri peristiwa itu. Dan ia harus mengalami sendiri peristiwa itu. Dah, kredibilitas seorang Kristen juga diukur di sini. 3 syarat ini, yaitu kita harus melihat, kita harus mendengar, dan kita harus mengalami, yaitu Injil Kristus. Memang saudara gak mungkin kalau kita bisa melihat kejadian 2000 tahun lalu secara fisik. Baik saat Tuhan Yesus berinkarnasi, melayanilah, menderita, disalibkan, bangkit dari kematian. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana kita dapat melihat Injil itu? Tegas saya berani katakan melalui firman Allah. Kita bisa dengan iman melihat Injil Tuhan. Ikut merasakan pergumulan Yesus saat itu. Dan saat-saat Kristus mati di atas kayu salib. Nah, dasar inilah yang mengesahkan kita untuk bisa menjadi saksinya. Dengan syarat pertama, yaitu melihat Injil itu. Nah, bukankah hal ini yang juga sama seperti dialami oleh Maria dan murid-murid Tuhan. Mereka juga telah menyaksikan kebangkitan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 18. Bukankah tadi juga dikatakan kita tetap harus mengalami. Maka 1 Yohanes 1 ayat 3 sebagai petunjuk hidup baru tadi kita juga berkata. Apa yang telah kami lihat. Apa yang telah kami dengar. Itulah yang kami beritakan kepada kamu juga. Supaya apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan yaitu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah yang disebut sebagai mengalami Injil secara pribadi. Saudara Dr. Campbell Morgan, saya salut banget. Dia adalah seorang pengkhotbah Inggris yang ternama. Nah, yang hebat adalah dia ini memiliki 5 orang anak laki-laki. Semuanya laki-laki, 5 orang. Dan semua anaknya ini menjadi penginjil. Menjadi penginjil yang hebat. Nah, suatu hari seorang tamu datang ke rumah mereka. Lalu memberanikan diri mengajukan pertanyaan ya, yaitu kepada mereka sedang kumpul. Ini umpamanya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu dia bertanya gini, kalian ini 5 adalah penginjil hebat.
Kalian ini 5-5 adalah pengkhotbah hebat. Saya mau tanya, di antara kalian berlima, siapa di antara kalian yang paling hebat menjadi seorang pengkhotbah? 5 anaknya ini tidak usah ngelihat sana ngelihat sini, langsung mereka berkata, ibu. Ibulah yang hebat, yang menjadi pengkhotbah yang terbaik. Padahal 5 penginjil ini yaitu ibu penginjil ini yaitu Nyonya Campbell Morgan. Tentu saja enggak pernah saudara berkhotbah naik di atas mimbar di gereja, enggak pernah. Namun demikian dikatakan kehidupan ibuku itu menjadi satu khotbah yang dapat kami lihat, yang dapat kami baca, yang dapat kami rasakan terus menerus oleh kami anak-anaknya. Karena itu kami anak-anaknya salut, bangga dengan ibu. Saudara, ini sangat hebat sekali. Jadi pengkhotbah terbaik bukanlah seseorang yang pinter banget ngomong, pinter banget berkhotbah. Tetapi pengkhotbah terbaik ialah seseorang yang meneladankan kehidupannya yang bersama Tuhan. Dalam kesehariannya ia senantiasa dapat celing, ya, dikatakan glowing, memancarkan kasih Tuhan. Dari sini dikatakan bukan hanya mulut yang berbicara, tetapi tindakan juga. Itulah sebabnya saya mengatakan gak gampang memiliki anak yang semuanya menjadi penginjil. Memiliki 5 anak yang semuanya melayani Tuhan. Itu luar biasa. Karena itulah saudara-saudara, setelah setiap kita menerima Kristus, maka dikatakan apakah harus ada yang berbeda dalam hidup kita? Saya katakan iya. Hidup kita harus berbeda. Bahkan berubahnya 180 derajat. Jangan 360 derajat, balik meneh saudara. Kalau kita sudah menerima Kristus, berubah setiap kita 180 derajat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul yang luar biasa, dia berkata, oh hidupku yang dahulu adalah sampah. Tetapi satu yang Paulus ketahui sekarang, oh itu adalah Kristus, luar biasa. Setelah manusia diperdamaikan dengan Allah dan berani menjadi umat pilihannya, sebetulnya inilah identitas kita yang baru. Yaitu harus berani menjadi saksi hidup yang bersaksi bagi Injil Allah. Segala orientasi hidup kita harus yaitu menyenangkan Allah. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Karena itu kehidupan kita harus selalu mewangi. Bukan mengeluarkan bau-bau busuk. Saudara, saya ini suka pijet. Satu kali datang seorang ibu pijet. Ibu pijet ini umurnya sudah 70 tahun. Dia tidak beribadah di gereja kita. Jalannya pun bungkuk. Tidak meyakinkan. Tetapi wah ketika dia mijet lihai banget. Nah ketika dia menjalankan profesinya yaitu sebagai tukang pijet ini. Yang terjadi terkaget-kaget saya. Ibu ini menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Jadi sambil mijet, wih keran firman Tuhan mancur dengan luar biasa. Dia cerita-cerita sampai nggak sempat membuat saya tertidur. Sudah. Teras sekali. Memang dia enggak tahu, enggak menyebut nama firman Tuhan ini dalam Alkitab mana. Tapi saya ngerti, oh ada di dalam Alkitab. Nah lalu ketika akhirnya dia tahu kalau saya pendeta. Maka kemudian dia berkata, aduh maaf ya bu ya. Lah karena piye sudah kebiasaan dia katakan. Pokoknya setiap kali saya itu mijet orang. Saya itu selalu bersaksi. Karena itu yang dimau oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kesaksian hidup ibu ini akan banyak mempengaruhi banyak langganan pijetnya. Profesinya sebagai tukang pijat, tetapi menjadi ladang misi yang efektif. Pasti di surga banyak orang yang akan berterima kasih. Kenapa?
Karena jiwa mereka diselamatkan. Yaitu melalui pemberitaan Injil yang ibu itu lakukan. Dia profesi sebagai tukang pijat. Tapi saya juga bersyukur kalau saya memiliki jemaat seorang dokter ya. Dengan profesinya seorang dokter saya juga bisa melihat. Saya cuma gampang sekali kalau cuma saya berkata begini. Di rumah sakit si anu jemaat A, jemaat B, jemaat C sedang ada di rumah sakit. Saudaraku yang terkasih, tanpa babi bu, maka dokter Novian ini juga akan langsung berkata, saya akan doakan. Luar biasa. Saudara, bahkan kadangkala ada jemaat yang sakit, tidak ngomong sama pendetanya. Tapi kemudian ketemulah dengan dokter Novian dan didoain. Lalu kemudian saya ngelihat fotonya yang ada, waduh saya akhirnya cepat berangkat. Yaitu ke rumah sakit baptis juga untuk mengunjungi mereka. Saudara, setiap kita bisa menggunakan apapun di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Setiap kita ini dipanggil untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Artinya kita dipanggil menjadi apa? Pewarta berita kabar baik. Bagi apa? Setiap orang. Itulah sebabnya saya pun diam-diam bangga dengan Pak Dayat. Pak Dayat ada ya. Saya itu sebetulnya cuma diem-diem saja memberi dia julukan yaitu si tukang penggali kubur. Kenapa? Karena saya itu selalu dengar ya tiap Selasa kalau di kafe ada yang mau bersaksi langsung maju unu gitu ya. Langsung dia bersaksi bagaimana dia bersyukur. Saya berkata kok bersyukur ada orang mati ya katanya. Kenapa? Karena dia katakan, loh saya gali kuburannya. Dan sempat satu kali saya terkaget-kaget. Dia unu-unu maju pas musim hujan, gak pakai sandal lagi, gak pakai sepatunya lagi. Lalu gimana Pak Dayat? Kesetrum ya, kesetrum karena ininya nyetrum mic-nya waktu itu. Kenapa? Lalu gak pakai sandal, dia majunya pokoknya asal maju. Itulah Pak Dayat ya, saya memberi julukan dia, si tukang penggali kubur. Tapi saudara siapapun kita pun harus bisa yaitu mengabarkan berita Injil. Setiap kita harus bisa membawa kesaksian hidup yang baik. Hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Karena itu mari kita berpikir dengan diri kita. Kita ini yang sudah pirang-pirang puluh tahun menjadi anak-anak Tuhan. Sudahkah hidupku menyenangkan Tuhan? Saudara, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara kehidupan Simson dan Daud. Saya memberi ilustrasi ini karena saya ingat waktu games wilayah GG Permai yang dipimpin oleh Pak Ferry. Pak Ali ini sempat digoda karena nyebutin nama Samson. Guyu ya, diguyu banyak orang, salah itu Samson. Salah enggak saudara? Salah. Ya toh salah. Itulah sebabnya sekarang saya bela ya, saya lurusin. Saudara boleh kalau menyebut Samson. Karena itu adalah dalam bahasa Yunani, like the sun, seperti matahari. Dan dalam bahasa Ibrani namanya menjadi Simson. Artinya matahari. Nah jadi boleh enggak sebut nama Samson? Boleh, jadi boleh ya. Jadi nanti hadiahnya diambil di Ferry ya. Karena dulu disalahin. Oh salah, wong jenenge Simpson kok jawabnya Samson. Nah ini sekarang sudah ngerti ya. Boleh, memang banyak orang ngomongnya nyebut Simpson. Jarang orang menyebut dengan nama Samson. Tapi rupanya si Ali ini pandai sekali bahasa Yunani. Sehingga dia pakai Samson. Nah saudara, baik Simpson, baik Daud. Mereka itu dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Bayangkan loh ya, melawan bangsa Filistin yang gede-gede. Tetapi akhir kehidupan Simpson dan Daud sangat berbeda. Simpson ini hidup untuk menyenangkan hidupnya dan hatinya sendiri. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Itulah sebabnya akhirnya dia jatuh di tangan Delila. Panggilannya pun menjadi pudar.
Dan Simson semakin jauh dari Tuhan. Dan yang aneh dan yang tragis adalah hidupnya pun berakhir dengan tragis. Eman sekali. Beda dengan Daud. Kalau Daud hidup adalah mau menyenangkan hati Tuhan. Daud itu bergantung selalu di dalam mencari kehendak Tuhan. Daud ini saya katakan sangat-sangat rendah hati banget. Sulit mencari orang yang mau rendah hati. Bayangkan sebelum perang, Daud tuh selalu meminta petunjuk Tuhan. Dia tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Dan akibatnya apa? Dahsyat. Tuhan selalu menyertai dan memberi kemenangan bagi dia. Lalu lihat dalam kejayaannya yang luar biasa adalah Daud itu tidak melupakan Tuhan. Ini luar biasa. Dia tidak melupakan Tuhan ketika dia jaya. Karena terbukti apa? Ketika melihat tabut Allah berada tinggal di tenda. Sementara dianya Daud tinggal di istana yang megah. Maka hati Daud bergejolak. Dia pun akhirnya tergerak. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Inilah Daud. Meskipun Daud jaya tapi dia juga punya kelemahan. Tetapi dalam kelemahan tidak membuat Daud lari jauh dari Tuhan. Enggak. Malah ia datang dan mengakui dosanya dan bertobat. Saudara, itulah Daud. Sungguh sangat-sangat berkenan di hati Tuhan. Saya katakan luar biasa sekali. Nah, saudaraku, maukah kita juga demikian? Hidup seperti Daud. Sangat rendah hati. Dan gampang untuk mau bertobat. Tidak menyombongkan dirinya. Dan memiliki satu komitmen. Untuk mau hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, suatu kali seorang raja belusuan masuk ke sebuah penjara. Ketika dia di dalam penjara, raja berdialog dengan beberapa tahanan yang ada di dalam penjara. Maka rajanya ini nanya gini, kenapa kok kamu ada berada di dalam penjara? Saudara tahu? Seorang narapidana dengan sengit sekali dia berkata, itu gara-gara Pak Hakim ora becus. Pak Hakimnya ora adil. Pak Hakimnya gampang disuap. Sehingga membuat aku harus masuk di dalam penjara. Rajanya manggut-manggut. Yang lain kemudian raja bertanya, kalau kamu? Wah, kalau aku gara-gara pengacaranya goblok. Gampang toh? Kadang seringkali kita kan sering gitu. Saya tuh seringkali mengamati jemaat itu tuh terlalu mudah ngomong goblok. Naik mobil disalib, goblok gitu ya. Sopirnya goblok padahal dia ya sopir. Makanya saya berkata iya, sing pinter sampean. Ya, ada seorang yang berkata pergi ke dokter diperiksa lalu dia dengan bangganya berkata, goblok loh Kak, dokter. Mohon maaf, ada dokter lagi di sini. Nah, dokternya goblok loh Kak, saya berkata. Dokter itu didoano supaya makin pinter. Dan kok saya ini dokter mbak kowe kok malah pinteran sampean, saya berkata. Terlalu mudah ngomong goblok orang lain, betul? Apakah kita juga demikian? Saudara ngelihat, kadang loh kita terlalu gampang. Aduh, masa pembantu kita goblok kasinen. Bisa jadi kita ngomong seperti itu. Saudara, saya mau katakan, hati-hati. Mulut kita itu adalah harimau kita. Karena itu harus hati-hati. Nah, narapidana satunya juga demikian. Kalau tadi pengacaranya sih enggak becus, kalau kamu kalau aku iki sebetulnya tidak bersalah. Lah kok dipenjarakan? Itu kan nemen banget. Maka kemudian raja menoleh ke seorang narapidana yang di pojokan. Lalu bertanya, kalau kamu bagaimana? Maka narapidana itu menjawab, saya memang patut dihukum karena bersalah. Saya adalah penjahat dan saya mau bertobat. Saudara, raja memandang orang itu dalam-dalam. Lalu dia berkata, wah kalau begitu orang patut sampean tinggal di sini. Karena apa? Orang-orang di sini ini tidak bersalah. Dan sampean jahat banget ya, penjahat lagi. Karena itu orang-orang yang tidak bersalah ini ojo sampai bercampur ya dengan orang yang
tidak bersalah. Karena itu kamu boleh pergi dari sini. Weh, rupanya orang itu tadi yang merasa bersalah tadi, yaitu dibebaskan. Kenapa? Karena dia mengakui kesalahannya di hadapan raja. Bukankah Yohanes juga menulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, hidup kita harus berubah dan harus selalu mau menyenangkan Tuhan. Sehingga kita juga bisa dipakai menjadi pekerja-pekerjanya, menjadi saksi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mengikuti hawa nafsu kita, emosi kita, supaya tidak berakibat tragis seperti Simpson atau Samson katanya Ali. Yang kedua, seorang saksi itu harus menyampaikan kebenaran. Banyak orang menjadi saksi, tetapi bukan kebenaran yang dikatakan. Nah, Tuhan mau kita menjadi saksi yang benar. Kita harus menceritakan tentang Yesus, bukan diri kita atau kehebatan kita. Kita bersaksi bukan untuk membawa orang lain kepada diri kita, tetapi harus membawa mereka, yaitu kepada Allah. Kita bersaksi bukan untuk kebanggaan diri, tetapi untuk keagungan Allah. Karena itu motif kesaksian kita harus seperti dalam Yohanes 3:30. Yaitu apa? Supaya dia yang semakin bertambah dan kita harus semakin kecil. Saya tuh sejak sekolah minggu sangat ingat sekali satu lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Lalu nama Yesus saja disembah. Lah aku kemana? Ku di tempat paling belakang. Nah, kalau tempat kita paling belakang, kalau kita wes susah-susah nginjili dilupakan piye, gak apa-apa. Yang penting adalah apa? Nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena itu saudara ingat, apa yang dibutuhkan untuk bersaksi? Ada 3 hal. Yang pertama harus dengan ketulusan. Kita bersaksi karena memang ingin berbagi dengan yang lain. Yaitu tentang karya dahsyat Allah bagi kita. Dan dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Bukan untuk mengejar pujian dan kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersaksi, kita harus lakukan dengan kejujuran. Kita bersaksi apa adanya. Dan bercerita tentang kasih Tuhan. Tidak perlu melebih-lebihkan. Tidak juga perlu mengurang-urangi. Jadi tidak sekedar supaya orang tertarik. Sebab apa? Sebab kalau begitu itu sebetulnya podo koyo iklan ya. Kita lihat iklan menarik sekali supaya apa? Tertarik untuk membeli. Enggak. Yang namanya mutiara walaupun gak dibungkus kemasan yang indah tetap akan berharga. Ya karena itu harus bersaksi dengan kejujuran. Dan yang ketiga harus dengan keberanian. Salah satu hambatan untuk orang bersaksi itu apa sih? Selalu kalau saya tanya, ayo bersaksi yo. Aduh, aku. Malu aku. Orang wani aku. Orang duwe kesaksian aku. Bingung saya kalau bilang orang gak punya kesaksian. Sampai saya ngajari di Komisi Wanita. Kalau menjalani kehidupan sepanjang hari ini, nyatet toh. Hari ini tadi dikatakan oleh liturgos, biar bisa bangun dengan nafas yang gratis, bersyukur. Bisa bangun tepat waktu sampai Melayu Noele tadi ke sini. Bersyukur. Ya, karena apa? Tadi sudah dibeli Noel, adiknya di rumah tidak ada. Tapi rupanya kemudian ketika mau digantiin itu tadi sama Frankie ya mau jalan sini. Tepat waktu dia bisa hadir. Dan bersyukurlah karena apa? Bagus mainnya. Kalau tadi salah hati-hati pulangnya nanti ya. Saudara
kita masih bisa tersenyum sekarang ini. Loh, bersyukur loh ya. Karena itu saudaraku yang terkasih, setiap kita harus berani untuk bersaksi. Tapi biarpun berani bersaksi, saya mau katakan bersaksilah dengan penuh bijaksana. Supaya apa? Kesaksian kita tidak membabi buta. Lah dikatakan bersaksi kok anjingku atau mamong hilang. Tak cuariin keliling. Waduh, saya katakan ini kesaksian yang jalat banget ya. Bersaksi harus benar teratur yang terbaik. Jangan membabi buta. Bisa jadi nanti menjadi nekat ya. Karena lo katanya disuruh berani toh. Enggak ya. Jadi saudara, tugas dan panggilan kita adalah untuk menjadi saksi Kristus. Ini ingat, tidak boleh kita abaikan. Menjadi saksi Kristus adalah tugas pokok orang percaya yang harus kita laksanakan. Nah, tugas itu melekat dalam diri kita orang percaya sejak kapan? Yaitu sejak orang percaya menerima Tuhan Yesus, yaitu ketika lahir baru. Karena itu sangat ironis kalau orang percaya tidak menyadari tugas dan panggilan kita. Karena itu untuk menjadi saksi kebenaran harus nampak, yaitu di dalam sikap hidup kita setiap hari. Baik melalui sikap hidup kita, baik melalui tutur kata kita, baik melalui cara berpikir kita, baik melalui cara bersikap kita. Semuanya untuk menyenangkan Tuhan dan untuk bersaksi bagi Tuhan. Ada seorang berkata begini, kita itu loh dapat memperdaya atau menipu beberapa orang setiap kali atau bahkan beberapa puluh kali. Tetapi kita tidak bisa menipu suara hati sendiri. Suara hati adalah hakim yang tidak bercela, yang tidak dapat disuap, yang tidak melakukan kesalahan. Karena itu taatilah suara hatimu sendiri. Kita itu dapat membohongi seluruh dunia, tetapi tidak dirimu sendiri. Nah, suara hati itu adalah kehadiran Allah di dalam diri setiap kita. Harus kita pelihara baik-baik. Saudara-saudara, hanya dengan pertolongan Allah, yaitu melalui Roh Kuduslah, kita akan dapat mengerjakan yaitu hal-hal yang sangat menakjubkan. Nah, hal ini pernah dilakukan saudara oleh seorang anak kecil ya, sebagai penutup. Basilika Santo Petrus di Roma itu dibangun pada masa yaitu Paus Julius II. Nah, Paus ini telah menunjuk salah seorang sahabatnya yang bernama Donato Bramante, yaitu seorang pemahat terkenal, untuk membuat yaitu perencanaan, yaitu membuat sebuah gereja di kota Vatikan. Ketika temannya ini sudah merancang, sudah menggambar dengan baik dan sudah siap, maka ia mengirim rancangannya kepada Paus untuk persetujuan, yaitu melalui anaknya yang masih kecil. Anaknya cilik, mungkin kita bertanya, lah kok dikirim perencanaan yang sedemikian besar kepada Paus, lah kok melalui anaknya? Lah kenapa? Karena mereka hoping ya letak rumahnya ndak jauh, yaitu dari istana kepausan. Dan ketika nerima itu tadi, wow, Pausnya sangat terkesan oleh rancangan sahabatnya ini. Dan ia pun ingin memberi hadiah, yaitu kepada anak kecil yang mengantarnya. Saudara, hadiah yang diberikan Paus ini bukan permen Yupi. Seperti saya biasa ngasihin anaknya si siapa? Anton begitu ya. Enggak. Tetapi dibuka kotak. Ketika dibuka kotak ini, wow, berisi kepingan-kepingan emas. Lalu Paus menyuruh anak kecil itu tadi dan berkata, ambil segenggam tanganmu. Wah, anak kecil itu melihat dengan semangat ya dalam kotak. Wih, lah kok penuh dengan kepingan logam emas. Kemudian dia ngelihat tangannya dewek. Tanganku imut cilik. Maka si anak kecil itu kemudian berkata, Paus yang mulia, bolehkah Anda yang mengambilkan beberapa keping emas itu tadi dan letakkan dalam
genggaman tangan saya. Anak kecil itu seharusnya sudah bisa ambil sebanyak yang ia inginkan. Tetapi ia sadar genggaman tangannya yang kecil hanya bisa berisi sangat sitik. Nah saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang relevan bagi hidup kita. Allah itu dapat memberkati kita dengan semua yang kita minta, semua yang kita inginkan. Namun bisa jadi kita tidak dapat menerimanya. Kita tidak puas, bahkan tidak tahu untuk apa Allah memberikan kepada kita. Tapi biarlah kita berani berkata, pemberian Allah langsung itulah yang akan membuat setiap kita benar-benar dipakai menjadi pekerja-pekerjanya dan menguatkan dan disemangati pada saat itu. Saudara, karena mengandalkan kekuatan sendiri, saya berani katakan kita ini loh menjalani kehidupan kita dengan kekuatan sendiri. Aduh gak ono apa-apa nih. Tetapi dengan pertolongan Allah, maka kita akan dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Karena itu saya mau katakan saudara, mari selamat menceritakan akan cintanya. Ojo wedi-wedi. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, mari kita memberitakan perbuatan Allah yang besar di dalam Kristus Yesus yang telah kita alami. Mari segala kehidupan kita ini juga demikian berubah 180 derajat. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui pemberitaan kita, banyak orang mendengar, dapat merasakan Yesus dan percaya kepadanya dengan luar biasa. Jangan tutup mulut, jangan bungkam, jangan malu, jangan takut. Tetapi terus ceritakan cintanya dan kebesaran Allah selagi ada kesempatan. Mari kita tundukkan kepala kita.